Tadi Pak Wamenswa memaparkan bahwa antara neto dengan bruto terjadi deviasi yang besar. Sepakat Pak, bruto itu mencerminkan kira-kira ke depannya, potret ekonominya. Tapi duit yang tersedia untuk mendanai APBN adalah neto. Dan kita tahu bahwa restitusi PPh Badan itu 80%. Restitusi PPN dalam negeri 23,9%. Nah, ini kan angka yang cukup besar, Pak. Kalau strateginya adalah strategi digenjot pada bulan terakhir lewat banyak hal, yang itu lagi dikejar, akibatnya 2026 pola yang sama akan terulang. Yaitu netonya jeblok, tetapi brutonya membaik. Kalau kita amati lebih dalam lagi kan ada dua sektor yang berkontribusi 34%, perdagangan dan pertambangan, yang mengalami neto turun cukup drastis, Pak. Untuk perdagangan hampir 10% dan untuk pertambangan hampir 14%. Ini tentu harus menjadi perhatian dari Kementerian Keuangan. Nah, tadi sisi positif juga dikemukakan oleh Pak Menteri mengenai PPh Badan. Brutonya bagus, tumbuh positif. Tapi kita sadar bahwa kalau di PPh Badan, kinerja yang positif ini kan hasil kinerja 2024. Di mana kita tahu sama-sama 2024 ada kenaikan dari harga sawit yang luar biasa. Sehingga apakah di 2026 ini bisa kita andalkan lagi, atau ini ada hanya satu prestasi one off. Kalau ini hanya satu prestasi one off, maka ini bisa menjadi catatan yang harus diantisipasi di 2026. Ya. Kemudian mengenai penempatan dana, Pak. Tadi Pak Menteri sudah memaparkan terjadi penurunan tingkat bunga, ya, baik pinjaman maupun simpanan, walaupun di pinjaman turunnya masih sangat kecil. Ya, sementara kalau kita lihat data dari Bank Indonesia, undisbursed-nya masih 35%. Dan pertumbuhan kreditnya ternyata juga ada pada kisaran 8-11% di angka rendah, 8-an. Masih lebih rendah dibandingkan tahun lalu di 10,39%. Dan bulan September hanya tumbuh 7,7%. Ya. Yang menarik dari sini adalah bahwa 200 triliun pertama, Pak, Bapak mengenakan bunga sebesar 4,02%. Dan yang tambahan 76 triliun ini ada special discount di 3,8%. Ya, angka ini ternyata lebih tinggi dari patokan penjaminan LPS, di mana angkanya 3,5% yang ditetapkan oleh Bapak Purbaya Yudi Sadewa waktu menjadi kepala LPS. Nah, ini kan jadi menarik, Pak. Apakah berarti penempatan dana Bapak tidak dijamin LPS? Ya, ini jadi temuan yang cukup menarik, Pak. Dan angkanya kan belum berubah. Ya. Kemudian mengenai ketika kondisi pajaknya cekak, pernah Bapak mewacanakan tidak akan ada pajak baru sebelum tumbuh 6%. Ya kan? Bahkan pernah ada wacana menurunkan PPN. Nah, apakah ini masih on track atau sudah direvisi? Juga mengenai dana 20 triliun yang untuk menghapus tunggakan BPJS Kesehatan, di mana kita lagi cekak, Pak. Kan pernah ada statement itu. Ya. Cekak itu apa? Apa?
Ada yang nanya cekak itu apa? Mepet. Nah, yang menarik Pak, kembali optimisme. Saya suka sekali dengan Pak Menteri Purbaya karena semangatnya hebat sekali. Jadi Q4 kita akan tumbuh 5,7%, sehingga nanti keseluruhan 2025 bisa 5,2%. Ya, tapi kita sama-sama tahu bahwa komponen terbesar yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi adalah C. Angkanya tadi Bapak tampilkan survei dari LPS, ya. Ini memang keyakinannya naik. Nah, survei dari BPS dan survei dari BI angkanya sedikit berbeda. Ya kan? Keyakinannya tidak setinggi itu. Dan kita tahu kontribusi C itu 53 sampai 55% dan C ini sudah stagnan selama 2 tahun ini. Sehingga tanpa adanya pertumbuhan pada C, konsumsi swasta, maka akan sulit sekali. Sehingga mungkin Pak Menteri, Pak Aris, diperlukan, bisa dipercepat. Sedikit lagi Pak Ketua, izin. Diperlukan satu kebijakan khusus dari Kementerian Keuangan untuk mendorong UKM, Pak. Ya, sehingga nantinya C-nya bisa meningkat, Pak. Kemudian mengenai belanja yang tadi di-push, sepakat saya, Pak. Ya, cuman jangan hanya nominalnya saja, Pak. Tetapi outcome-nya, output-nya, kualitasnya juga diperhatikan. Kalau Bapak amati ke granular sedikit ke bawah, yang meningkat adalah perjalanan dinas, Pak. Ini cukup bahaya, Pak. Dan terakhir, langkah konkret dari Kementerian Keuangan untuk memberantas ekspor, impor ilegal, rokok ilegal. Harusnya antara Direktorat Jenderal Pajak dan Cukai ada satu kerjasama yang diorkestrasi oleh Menteri Keuangan. Tapi kelihatannya ini jalan sendiri-sendiri. Harapannya kalau ini semua ditata, Pak, cita-cita kita bersama yang disampaikan oleh Pak Prabowo, yaitu tumbuh 8%, dan optimisme yang dibangun oleh Bapak Purbaya, didukung oleh teman-teman Komisi 11, bisa tercapai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini luar biasa ini. Pak Haris ini sudah memberikan dukungan kepada Pak Purbaya. Nah. Silakan Golkar, Bu Putri. Ya, yuk silakan Pak. Izin Pak Ketua. Pak Haris pertanyaannya sudah dari ujung ke ujung. Kalau saya jawab satu aja nggak selesai 1 jam deh. Silakan Bu Putri. Ya, assalamualaikum. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jangan lupa subscribe ya.